Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Ratasari, domisili di Cipete Selatan. Produk saya salah satunya adalah Bir Belatok dan saya dari Komite 43. Halo semuanya, saya Mira Agustina, saya asal dari Jakarta, DKI. Produk saya adalah mangut lele asap. Alasan saya mengikuti ini supaya omset saya bertambah dan menambah wawasan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila dari kelompok Komite 43. Saya berasal dari Jakarta Selatan, DKI. Untuk produk saya ada di dessert cake dan kue kering. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Dian, domisili dari Petukangan Utara, Jakarta Selatan, dari Komite 43. Produk saya spaghetti bolognese. Assalamualaikum, nama saya Vini Nurliasari, saya dari kelompok Komite 43. Produk saya bakery dan kue kering dan kue basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yanti Asih Cahyani. Saya berasal dari Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Produk saya salah satu bestsellernya adalah serundeng daging dan serundeng ayam suwir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hodijah, asal dari Jakarta, dari kelompok Komite 43. Produk saya fresh drink dengan berbagai rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Hendrayani, saya dari Jakarta, dari Komite 43 kelompok kami, dan produk saya adalah Leker Donat, aneka donat klasik, donat bombolon, dan gourmet dokter. Terima kasih. Assalamualaikum, halo semua. Nama saya Anita. Saya berasal dari DKI Jakarta, Kecamatan Pesanggerahan, dan saya berasal dari kelompok 43. Dan saya mempunyai produk sambal pecel Dolumintu. Satu, saya terlibat di wirausaha ini adalah membuka salah satu peluang untuk banyak orang. Jadi membuka adanya penghasilan untuk mereka-mereka yang mungkin saat ini ada kesulitan ekonomi, saya di situ peluangnya. Ditambah saya juga ingin memperbaiki tingkat ekonomi keluarga. Terus saya juga untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Karena dengan terjunnya wirausaha itu melihat seberapa kita mampu terjun langsung secara umum gitu. Yang mendorong saya untuk terlibat usaha karena untuk membantu perekonomian keluarga, karena kan kita basicnya dari farm, dari hulu ke hilir, jadi meningkatkan harga jual lagi ke konsumen gitu, bukan ke tengkulak lagi. Saya melihat ada kesempatan di sini, kebetulan saya juga sudah tidak bekerja, jadinya pas melihat kesempatan, kebetulan saya memulai usaha pada tahun 2022 setelah masa pandemi. Jadi saya melihat untuk pangsa pasar masyarakatnya masih banyak yang berbelanja online. Untuk membantu perekonomian keluarga. Yang mendorong saya untuk terlibat dalam dunia kewirausahaan, untuk mencari usaha sampingan lain ya Mas ya. Sebetulnya karena saya kerja dan sudah mau memasuki masa pensiun, jadi mau tidak mau saya harus mencari penghasilan yang lain selain dari kerjaan saya. Yang mendorong saya untuk ikut dalam kewirausahaan yang salah satunya adalah tentang waktu ya. Jadi kalau namanya berwirausaha itu saya bisa membagi waktu antara waktu untuk keluarga dan waktu untuk bekerja, terutama untuk penghasilan. Jadi saya bisa menentukan sendiri berapa penghasilan yang ingin saya hasilkan untuk setiap bulannya. Yang mendorong saya terlibat dalam kewirausahaan, saya melihat peluang dan tujuannya adalah untuk memperbaiki perekonomian dan kualitas kehidupan. Sejak kecil saya emang udah senang jualan, berdagang. Terus pas udah di dunia kerja, saya sibuk kerja sambil cari-cari dan akhirnya ada kesempatan untuk jualan, lalu saya ngambil usaha donat. Kewirausahaan adalah karena saya ada di sekitar saya untuk pecel dan ada pasarnya. Tentunya tantangan itu satu adalah mencari konsumen ya, karena banyak pesaing, tentu pasti konsumen itu banyak yang milih sana milih sini gitu aja sih. Dan kita harus lebih konsisten, lebih semangat lagi tentunya untuk ke depan. Cara menghadapi tantangan yaitu bagaimana beralih darinya tengkulak ke harga yang rendah ke harga yang tinggi. Nah, kita harus menentukan sebelum mau dijual, kita harus tentukan konsumen sudah ada, yaitu dengan merubah lagi mindsetnya
jadi lele asap, bukan lele mentah lagi gitu. Dan membuka lapangan pekerjaan untuk sekitar area warga kita juga gitu. Untuk tantangannya itu dalam mencari pelanggan. Untuk pertama pasti kita harus melakukan pemasaran, dan pemasaran itu tidak mudah untuk meyakinkan orang untuk membeli produk kita. Sebenarnya sih tantangan awal itu adalah di permodalan. Terus kita harus cari konsumen, itu aja sih. Lebih banyak promosi karena kebanyakan mereka belum mengenal produk saya gitu kan. Jadi lebih banyak saya pasarkan ke saudara lah, atau misalnya saya share di grup WA atau grup komunitas yang lainnya. Yang saya hadapi untuk tantangan di awal buka usaha, yaitu yang pertama adalah sabar, tekun dan telaten. Jadi perbanyak promosi, perbanyak kasih tester ke saudara, tetangga, jadi supaya bisa beli ke produk kita. Tantangan awal adalah mencari konsumen, permodalan juga, dan pemasaran. Tantangan awal saya yang paling sulit itu adalah membagi waktu, karena saya bekerja sambil membuat donat. Yang saya lakukan adalah saya mencari beberapa karyawan untuk membantu saya untuk produksi lebih banyak, seperti itu. Fokus mencari solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih untuk PF Planner, Pertamina dan Coach Farhan. Dengan berterjun saya di sini, saya bisa mengembangkan diri saya juga, banyak ilmu, dan juga saya banyak mengenal UMKM lainnya. Itu, terima kasih. Pesan dan kesan saya sih, alhamdulillah senang sekali, banyak masukan coach dan dari Pertamina juga, sharing-sharing ilmu, dan sangat komunikatifnya itu kita mengakui semua itu semangat gitu loh. Walaupun kita para ibu-ibu yang punya waktunya sangat banyak, tapi kesempatan kita juga ternyata hasilnya juga maksimal seperti itu. Jadi kita bersyukur dengan diadakan ini, kalau bisa sih akan ada terus dan untuk memajukan perekonomian seluruh Indonesia gitu. Kesannya saya bangga berada di sini, kenal dengan teman-teman baru dari beberapa kota juga, kita bisa sharing bersama. Dan untuk pesannya mungkin akan bisa diagendakan untuk pertemuan offline-nya lebih rutin, karena ya dari yang kemarin kita untuk Zoom Meet itu banyak dari teman-teman yang belum kesempatan untuk bertanya seperti itu. Bangga, turut ikut senang, istilahnya bisa bergabung, menambah teman, menambah ilmu, terusnya happy sih bisa ikut bergabung di sini. Kesan saya mengikuti pelatihan ini sangat membantu saya ya, terutama melatih mindset saya biar konsisten. Jadi tidak malas-malasan, karena terkadang naik turun kan kita. Nah, terus terhadap Coach Farhannya lebih komunikatif. Jadi enak diajak komunikasi, kita bertanya, dijawab langsung gitu. Nggak harus kita nunggu lama, ini pasti langsung dijawab. Pesannya mungkin untuk yang pelatihan lebih teratur ya. Karena kemarin banyak sekali ada yang ini nggak bisa masuk, ini nggak ini gitu. Itu aja. Kesan pesan saya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih buat semua para mentor, para coach yang telah memberikan ilmunya, sharing-sharingnya. Itu sangat bermanfaat sekali untuk membantu perkembangan bisnis usaha. Terima kasih. Kesan dan kesannya adalah saya sangat beruntung karena mendapatkan teman-teman baru, perkenalan produk masing-masing, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya sangat beruntung banget bisa ikut pelatihan ini, bisa ikut Pertamina Foundation. Banyak banget ilmu yang saya dapat, bisa untuk lebih berkembang. Berkat ilmu dari sini, pokoknya saya bisa lebih meningkatkan omset saya. Pesan dan kesan saya mengikuti PF Planner sangat bermanfaat, karena selama mengikuti pelatihan saya mendapatkan ilmu dan wawasan serta sharing pengalaman dari teman-teman UMKM. Dan kesan saya terhadap Coach Farhan, beliau sangat komunikatif, interaktif, dan juga dapat mengakomodir apapun pertanyaan dari para peserta. Terima kasih. Halo semua, kami di sini bersama Komite 43, sukses maju bersama. Komite 43
Yes, yes, yes.